setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru, temanimu, setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru, temanimu, setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI 91,6 Pro FM, suara kreativitas, belajar di Pro 2 RRI, sahabat kreatif. Dan tadi udah aku kasih tahu lagu ada Toto and Star dengan theme song belajar di RRI. Dan sekarang kita bakal kenalan dulu sahabat kreatif sama guru yang akan mengajar di Pro 2 untuk pagi hari ini. Ada siapa ya? Ada Ibu Indah Purnamasari SPD. Ini merupakan dari guru sekolah dari SD Muhammadiyah 18 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai namanya ya, sesuai namanya Indah gitu ya. Sehat Bu Indah untuk pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini lagi di mana nih Bu Indah? Lagi di sekolah atau lagi di mana? Ini lagi di sekolah. Lagi di sekolah. Setiap harinya wajib ke sekolah. Oh wajib ya Bu ya. Apalagi katanya menjelang 2021 bakal tatap muka kembali nih ya Bu ya, sistem belajarnya ya Bu ya. Oke. Nah ini teman-teman dari sekolah SD Muhammadiyah 18, jangan lupa kalau pengen nanya sama Bu Indahnya nanti, silakan langsung aja ke YouTube channel kita di RRI Palembang. Ketik nama kamu, kelasnya kelas berapa, terus pertanyaan untuk Ibu Indahnya apa. Nah mata pelajaran kita hari ini IPA dengan tema tumbuhan dan bagian-bagian dan bagian-bagiannya ya, maksudnya gitu. Kalau gitu kita persilakan dulu Bu Indah untuk materi pembelajarannya. Silakan Bu Indah. Oke, saya mulai Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya, anak-anak, siswa-siswi SD Muhammadiyah 18 Palembang, dan juga semua sahabat belajar yang ada di rumah ya. Hari ini perkenalkan dulu, nama ibu itu namanya Indah Purnamasari, biasanya dipanggil Ibu Indah kalau di sekolah ya. Hari ini kita akan belajar, temanya itu adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya ya. Kita langsung masuk ke materinya ya, coba ya. Bentar, tunggu ya. Oke, ya. Hari ini ya kita akan belajar tentang tumbuhan dan bagian-bagiannya ya. Nah, tumbuhan dan bagian-bagiannya ini ada di tematik IPA di kelas 4 SD. Itu adanya di tema yang ketiga ya. Tema ketiga, subtema yang pertama di pembelajaran yang ketiga. Jadi ini mungkin untuk kelas 3, kelas 5, kelas 6 kita sekedar review ya, mengulang, mengingat minggu depan ya kita sudah mulai untuk ujian semester ya. Nah, baiklah, lanjut. Nah, ada 2 pertanyaan ya hari ini yang akan kita jawab ya hari ini. Yang pertama, apa saja bagian-bagian tumbuhan, dan yang kedua, apakah semua tumbuhan memiliki bagian-bagian yang sama? Jadi sepanjang apa yang Ibu jelaskan ini, kalian bisa
menjawab dua pertanyaan ini, apa saja bagian-bagian tumbuhan ya, dan yang kedua, apakah semua tumbuhan memiliki bagian-bagian yang sama. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya, kita lanjut. Nah, ini ya bagian-bagian pada tumbuhan ya. Ibu yakin sebagian besar kalian juga sudah tahu ya, bagian-bagian tumbuhan itu kita ambil dari bagian yang paling bawah, ada yang namanya akar, terus ada yang namanya batang, daun, biji, bunga, buah, dan bunga ya, dari bagian paling bawah. Jadi ini adalah bagian-bagian pada tumbuhan ya, akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga. Ya, selanjutnya kita akan bahas satu-satu setiap bagian pada tumbuhan. Nah, ya, bagian yang pertama, ya, Ibu ambil dari bagian yang paling bawah, ada yang namanya akar. Ya, bagian tumbuhan yang pertama ada yang namanya akar. Akar ini adalah bagian tumbuhan, ya, yang berada di dalam tanah. Ya, fungsinya apa? Fungsi dari akar yang pertama dia menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yaitu fungsi akar yang pertama. Nah, yang kedua, ya, fungsi akar yang kedua itu membuat tumbuhan berdiri dengan kuat. Ya, jadi karena ada yang namanya akar ini, ya, tumbuhan itu walaupun kena air, ya, ada banjir, terus ada angin, ya, yang cukup kencang, membuat tumbuhan itu bisa tetap berdiri, ya, itu. Nah, yang ketiga, ya, tempat menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa tumbuhan tertentu, ya, dia menyimpan cadangan makanannya itu di akar. Ya, contohnya itu ada yang namanya wortel, terus ada juga yang namanya singkong atau yang kita sering sebut dengan ubi kayu. Ya, itu. Ya, jadi 3 fungsi akar ini, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kedua membuat tumbuhan berdiri dengan kuat, yang ketiga tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, itu fungsinya. Setelah itu, ya, akar itu sendiri memiliki 2 macam, ya, 2 bentuk, ya. Yang pertama ada yang namanya akar tunggang, yang kedua ada yang namanya akar serabut. Ya, akar tunggang itu sendiri adalah akar yang memiliki akar utama. Ya, dia memiliki akar utama dan bentuknya, ya, bagian pangkal dan bagian ujung akar itu dia berbeda. Bagian pangkal pada akarnya itu lebih besar dibandingkan dengan bagian ujungnya, ya. Nah, itu akar tunggang. Nah, akar tunggang ini sendiri biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil, ya. Kalau kalian masih ingat ada yang namanya tumbuhan dikotil. Apa itu tumbuhan dikotil? Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2. Ingat ya, dikotil adalah tumbuhan biji berkeping 2. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang, ya, itu yang pertama ada yang namanya tumbuhan jambu, tumbuhan mangga, ada juga tumbuhan apel dan lain-lain, ya, banyak ya tumbuhan dikotil, ya, yang memiliki akar tunggang. Nah, yang kedua, jenis akar yang kedua itu ada yang namanya akar serabut, ya. Apa itu akar serabut? Ya, akar serabut adalah akar yang tidak memiliki akar utama, ya, dan ukurannya pada akar serabut ini bagian pangkal dan bagian ujungnya itu ukurannya sama. Jadi dari bagian pangkal sampai bagian ujungnya itu ukurannya sama, ya. Nah, akar serabut, ya, itu dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Ya, akar serabut itu dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Contohnya apa? Contohnya itu banyak. Kalau masih ingat tumbuhan monokotil, tumbuhan yang memiliki tumbuhan yang memiliki biji berkeping 1, ada yang namanya jagung, ya, terus ada yang namanya padi, ya, terus ada yang namanya tebu. Ya, itu adalah contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut, ya. Ibu harap dari penjelasan yang Ibu sampaikan ini kalian bisa mengingat-ingat kembali, ya, tuh fungsinya dan macam-macam dari akar. Kita lanjutkan pada bagian yang kedua, pada tumbuhan, ya. Nah, yang kedua adalah ada yang namanya batang, ya. Batang adalah bagian tumbuhan, ya,
yang berada di atas permukaan tanah. Kalau akar tadi di dalam tanah, kalau batang ini dia berada di permukaan tanah, ya. Nah, batang itu fungsinya yang pertama tempat tumbuh daun, bunga, dan buah, ya. Yang kedua dia tempat mengedarkan, dia berfungsi mengedarkan air dan mineral yang diserap oleh akar. Yang ketiga mengedarkan hasil fotosintesis yang terjadi di daun. Itu fungsi dari batang. Ya, jadi ada 3, tempat tumbuh daun, bunga, dan buah, mengedarkan air dan mineral yang diserap akar. Yang ketiga mengedarkan hasil fotosintesis yang terjadi di daun, ya. Kalau masih ingat fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang ada di daun. Nah, yang mengedarkannya itu adalah batang, ya. Nah, selanjutnya batang itu sendiri dia ada 3 macam, ya. Ada 3 macam batang. Yang pertama ada yang namanya batang basah, batang rumput, sama batang berkayu, ya. Kalau yang namanya batang basah itu adalah batang yang memiliki ciri-ciri dia berair terus lunak, ya. Nah, tumbuhan yang memiliki batang basah ini contohnya adalah selada air, bayam, kangkung, pacar air, ya, itu adalah tumbuhan yang memiliki batang basah. Nah, selanjutnya ada yang namanya batang rumput, ya. Batang rumput ini adalah batang yang ciri-cirinya itu pertama dia berruas-ruas, ya. Ruas-ruas pada batangnya itu terlihat sangat nyata. Kalau kalian bingung apa itu ruas-ruas pada tumbuhan, ya, pada batang itu kalau kita perhatiin di batang bambu, ya, kalau kita perhatiin batang bambu kayak ada garis-garis kan. Nah, garis-garis itu adalah yang namanya ruas-ruas, ya, ruas-ruas pada batang, ya. Itu. Terus ciri yang ketiga pada batang rumput itu dia memiliki batangnya itu berongga, ya. Ciri yang ketiga dari batang rumput itu berongga, ya, itu. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki batang rumput itu ada yang namanya tanaman padi, terus ada juga yang namanya bambu, ya. Terus ada yang namanya rumput, ya, rumput-rumputan itu semuanya memiliki batang rumput. Nah, yang terakhir, ya, jenis yang terakhir ada yang namanya batang berkayu. Kalau batang berkayu ini adalah batang yang ciri-cirinya keras. Ya, kenapa dia keras? Karena dia memiliki ada yang namanya kambium, zat kayu pada batang. Ya, fungsinya, kambium itu adalah zat kayu yang ada di dalam batang. Nah, biasanya tumbuhan berkayu ini dimiliki oleh tumbuhan dikotil, ya. Contohnya itu adalah yang namanya pohon mangga, pohon jati, batang jati, mahoni, ya. Terus juga ada yang namanya jambu, ya. Nah, biasanya batang-batang berkayu ini dimanfaatkan untuk pembuatan yang namanya meja, ya, pembuatan pintu, ya, itu semuanya menggunakan batang berkayu, ya, tumbuhan batang berkayu. Selanjutnya, ya, bagian tumbuhan yang ketiga ada yang namanya daun, ya. Daun ini adalah bagian tumbuhan, ya, yang biasanya itu warnanya hijau, ya. Daun ini fungsinya, ya, tempat terjadinya yang namanya fotosintesis. Kenapa dia tempat terjadinya fotosintesis? Karena, ya, daun ini memiliki yang namanya klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun, ya, zat hijau daun, ya. Nah, fungsinya untuk berfotosintesis yaitu membuat yang namanya zat makanan, terus menghasilkan oksigen. Nah, daun itu sendiri memiliki 4 macam, ya. Yang pertama ada yang namanya melengkung, menjari, sejajar, dan menyirip. Ya, jadi berdasarkan bentuk bentuk tulang daun, ya. Daun itu ada 4, ya, melengkung. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki tulang daun melengkung itu ada yang namanya
sirih ya, daun sirih, terus genjer, terus ada juga daun gadung. Nah, kalau yang menjari ya itu contoh tumbuhan yang memiliki daun menjari itu ada yang namanya pepaya, terus ada juga yang namanya pepaya singkong ya tuh. Kalau yang sejajar ya, sejajar ini contohnya ada yang namanya apa? Padi, tumbuhan tebu ya, terus juga ada yang namanya alang-alang, terus ada juga yang namanya jagung. Nah, yang terakhir ya, bentuk tulang daun yang terakhir itu adalah menyirip ya. Kalau menyirip itu banyak ya tumbuhan dikotil, ada yang namanya mangga, daun mangga, terus ada juga yang namanya daun jambu, daun nangka, terus ada yang namanya rambutannya. Kalau yang menyirip ini Ibu yakin adalah bentuk tulang daun yang paling sering kalian temui ya. Nih ada yang namanya daun ya, bagian tumbuhan yang ketiga. Selanjutnya ini ada yang namanya bunga ya, bunga ini adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji ya. Jadi bunga ini sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Nah, bunga itu memiliki bagian-bagian tertentu ya, ada mahkota, benang, putik, kelopak, dan tangkai. Nah, ada dua pertanyaan di sini ya. Sudah Ibu tampilkan. Yang pertama, apa itu bunga lengkap dan apa itu bunga sempurna? Ya, ini kadang-kadang ada beberapa siswa ya yang masih bingung ya sama yang namanya apa sih itu bunga lengkap dan apa sih itu bunga sempurna? Ya, tuh. Kalau bunga lengkap ya, Ibu bantu jawab. Kalau bunga lengkap itu adalah bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga. Ya, bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga, mulai dari mahkota, benang sari, putik, kelopak, dan tangkai. Itu yang namanya bunga lengkap. Nah, tapi ada istilah lain, ada yang mengatakan apa itu bunga sempurna? Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari. Ya, jadi dalam satu bunga dia memiliki dua alat kelamin. Ya, ada benang sari, ada juga putik. Dia dikatakan bunga sempurna karena ada beberapa bunga yang dia tidak memiliki ada beberapa bunga yang dalam satu bunga tuh hanya memiliki benang sari saja atau putik saja. Berarti dia dikatakan dengan bunga tidak sempurna kalau dia hanya memiliki benang sari saja atau hanya memiliki putik saja. Ya, atau ada juga dikatakan bunga tidak lengkap. Kenapa dia bunga tidak lengkap? Ya karena dia tidak memiliki salah satu bagian dari bunga. Misalnya dia tidak memiliki putik. Ya. Berarti dia bunga tidak lengkap. Nah, jadi istilah ini harus dipahami ya. Kalau bunga lengkap itu berhubungan sama bagian-bagian bunganya. Ya, kalau bunga sempurna itu adalah yang berhubungan dengan yang namanya alat kelamin pada bunga itu sendiri. Ya, benang sari sama putik. Ya. Nah, apa fungsinya? Ya, fungsi dari bagian-bagian bunga ini. Ya, fungsinya itu yang pertama ada yang namanya mahkota. Mahkota ini identik dengan warna-warna yang cerah ya biasanya. Nah, fungsi mahkota itu untuk menarik perhatian yang namanya serangga ya, itu mahkota. Yang benang sari itu adalah bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan ya, sedangkan putik itu adalah bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin betina ya. Nah, kelopak itu fungsinya melindungi bunga saat masih kuncup ya.
ya atau belum mekar ya, itu fungsi dari kelopak. Nah yang terakhir ada yang namanya tangkai. Nah bagian tangkai inilah yang nantinya menghubungkan bunga dengan bagian tumbuhan yang lain. Ibu Indah. Iya. Ibu Indah, sebelum kita lanjut lagi materi pembelajaran kita hari ini, kita break dulu ya sebentar Bu Indah. Oke, baik. Oke, sahabat kreatif dan teman-teman dari Sekolah Dasar Muhammadiyah 18 yang nanti yang pengen bertanya-tanya mengenai mata pelajaran kita IPA dengan tema tumbuhan dan bagian-bagian ya, silakan langsung aja meluncur ke YouTube channel kita di RRI Palembang. Kita break sebentar, kita dengar dulu ada Toto and Star featuring Tami Aulia, medley lagu Perjuangan. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah, bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela sang merah putih yang terkirat, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka.
merentang, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang, majulah, majulah, menang. Merdeka, 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 merdeka. Aduh, bosen nih. Dari kemarin di rumah rebahan doang. Gak ada faedahnya banget deh. Ngapain ya? Ah, dengerin radio ah. Kali aja ada acara bagus. Bukan tentang perasaan, tapi Kamu sedang mendengarkan Pro2 FM, suara kreativitas. udah kemana langkahmu? Sahabat kreatif, Ibu Pertiwi memanggil. Yuk belajar di Pro2 RRI. Daripada libur dipakai buat rebahan doang, mending dengerin bapak atau ibu guru siaran di Pro2 sambil ngasih mata pelajaran seperti di sekolah kamu. Seru kan? Kapan lagi dengerin radio sambil belajar? Wah, ini nih yang aku cari. Biarpun di rumah aja, bisa tetap belajar. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro2 RRI. Dengarkan di Pro2 RRI seluruh Indonesia. Di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro2 RRI. 91,6 Pro2 FM, suara kreativitas. Masih belajar di Pro2 RRI, masih bersama Ibu Indah Purnamasari. Ibu Indah. Halo, Halo, masih semangat Bu Indah? Masih ya, masih semangat. Nah, nanti teman-teman dari sekolah manapun, khususnya dari SD Muhammadiyah 18 Palembang yang ingin bertanya bersama Bu Indah, silakan meluncur aja langsung ke YouTube channel kita di RRI Palembang sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ketik nama kamu, ketik kelasnya kelas berapa atau dari sekolah mana, dan pertanyaannya silakan ya. Kalau gitu kita persilakan kembali Bu Indah untuk memberikan materi pembelajarannya untuk hari ini. Silakan Bu Indah. Oke, kita ulang sedikit ya. Mungkin tadi kan sedikit terputus ya. Ada yang namanya bagian tumbuhan yang keempat ya, bunga ya, alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji ya. Tadi Ibu sudah jelaskan ya apa itu bunga lengkap, apa itu bunga sempurna. Kalau bunga lengkap itu berhubungan sama yang namanya seluruh bagian dari bunga ya. Ya, mulai dari mahkota, benang sari, putik, kelopak, tangkai, ya semuanya, ya semua bagian bunga ini itu kalau dia punya semua bagian bunga ini berarti dia dikatakan dengan bunga lengkap. Tapi kalau dia tidak memiliki salah satu bagian dari bunga ini, ya tidak memiliki benang sari atau tidak memiliki putik, berarti dia dikatakan dengan bunga tidak lengkap. Ya, nah selanjutnya ya pertanyaan tadi yang kedua ada yang namanya apa itu bunga sempurna? Kalau sempurna itu berhubungan sama yang namanya alat kelamin pada bunga itu sendiri. Ada yang namanya benang sari sama yang namanya putik. Ya, kalau dia punya kedua alat kelamin tersebut, bunga itu memiliki yang namanya benang sari, memiliki yang namanya putik, berarti dia dikatakan dengan bunga sempurna. Ya, mahkota tadi fungsinya Ibu sudah katakan untuk menarik perhatian. Ya, serangga. Ya. Terus ada yang namanya benang sari, fungsinya sebagai alat kelamin jantan. Putik itu berfungsi sebagai alat kelamin betina. Terus kelopak dia fungsinya melindungi bunga ya di saat masih kuncup ya atau belum mekar.
yaitu fungsi dari kelopak. Nah, yang terakhir tangkai. Tangkai ini adalah bagian bunga yang fungsinya untuk melekatkan bunga itu sendiri ke bagian tumbuhan, ya, bagian tumbuhan yang lain. Misalnya dia melekatkan ke bagian batang, yaitu fungsi dari bunga, ya. Nah, selanjutnya, ya, bagian tumbuhan selanjutnya itu ada yang namanya ya, selanjutnya nah ini ya, bagian tumbuhan ya setelah bunga itu ada yang namanya buah, ya. Nah, buah ini ya dia memiliki 3 bagian, ya, ada 3 bagian pada buah. Yang pertama ada yang namanya tangkai buah, ada yang namanya kulit buah, terus ada yang juga yang namanya daging buah, ya. Nah, buah itu sendiri fungsinya melindungi biji, ya. Biasanya biji itu adanya di dalam buah, terus menyimpan cadangan makanan, ya. Cadangan makanan, ya. Kenapa buah itu biasanya rasanya manis? Itu karena ada yang namanya cadangan makanan, bentuknya adalah zat gula, ya, di dalam buah. Terus dia ini fungsi dari buah itu membantu penyebaran tumbuhan. Ya, kenapa dikatakan membantu penyebaran tumbuhan? Karena biasanya kalau misalnya buahnya itu dimakan oleh hewan, ya, atau buah itu busuk terus jatuh ke atas permukaan tanah, nanti kan lama-kelamaan dagingnya, kulitnya itu kan akan terurai. Nah, bijinya itu nanti akan menyatu dengan yang namanya tanah dan akan membuat yang namanya tumbuhan baru. Itu mengapa buah itu fungsinya membantu penyebaran tumbuhan. Ya, setelah itu tadi ya Ibu sudah katakan ada 3 bagian buah, tangkai buah, ya. Yang pertama fungsinya untuk atau tempat melekatkan atau menghubungkan, ya, buah itu sendiri dengan ranting atau dahan, ya. Terus ada juga yang namanya kulit buah, ya. Fungsi dari kulit buah itu untuk melapisi atau melindungi daging buah, ya, atau bagian dalam buah. Nah, yang terakhir ada yang namanya daging buah. Nah, ini daging buahnya yang paling enak, ya. Daging buah itu adalah bagian buah yang biasanya bisa kita makan, ya, itu adalah daging buah. Jadi ingat ya, ada 3 bagian buah, 3 bagian buah, tangkai, kulit, sama daging, ya, itu. Nah, yang terakhir, ya, ada yang namanya biji. Nah, biji ini tadi sudah Ibu katakan, biji itu letaknya ada di dalam buah, ya. Biji itu letaknya ada di dalam buah, ya. Terus biji itu merupakan hasil penyerbukan dari yang namanya serbuk sari dan putik, ya, itu, ya. Jadi biji ini biasanya nanti kalau dia sudah jatuh ke atas tanah, ya, terus kalau dia sudah mengalami yang namanya perkecambahan, bakal muncul tumbuhan baru, ya. Dia akan muncul yang namanya daun, terus muncul lagi ada yang namanya akar, ya. Jadi itu, ya. Jadi kalau ditanya ada apa saja bagian-bagian pada tumbuhan, ya, tumbuhan itu tadi ada yang namanya akar, ada yang namanya batang, terus ada juga yang namanya daun, terus ada yang namanya bunga, buah, sama biji, ya. Itu 6 bagian pada tumbuhan. Nah, tadi ada kan pertanyaan yang kedua, ya. Pertanyaan yang kedua tadi, apakah semua tumbuhan memiliki seluruh bagian pada tumbuhan, bagian-bagian pada tumbuhan itu sendiri? Apakah semua tumbuhan itu pasti berbiji, pasti berbuah, pasti berbunga?
ya pasti berdaun pasti nih. Ini jawabannya. Tumbuhan, ya makhluk hidup yang dikatakan tumbuhan itu pasti memiliki yang namanya daun, batang, sama akar. Itu syarat makhluk hidup dikatakan dia sebagai tumbuhan. Tetapi ada beberapa tumbuhan ya yang tidak memiliki bunga, tidak berbuah dan tidak juga berbiji. Ya, jadi jawabannya apakah semua tumbuhan memiliki bagian-bagian yang sama? Tidak. Ya, karena ada beberapa tumbuhan yang tidak memiliki bunga, tidak memiliki buah, dia tidak berbuah dan berarti dia juga tidak menghasilkan yang namanya biji. Jadi dua pertanyaan tadi sudah dijawab ya, dua pertanyaan Ibu yang di awal tadi, bagian-bagiannya dan apakah semua tumbuhan memiliki buah dan biji. Oke, selesai Mbak. Oke Bu Indah, ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Indah mengenai tumbuhan dan bagian-bagiannya. Dan buat teman-teman dari sekolah SD Muhammadiyah 18 Palembang, langsung aja meluncur ke YouTube channel kita yang pengen ikutan nanya. Kita langsung aja nih Bu Indah, ada Muhammad Fadil Ariski hadir katanya. Terus juga Assalamualaikum Bu Indah, ada Karl Justin hadir. Terus ada Assalamualaikum Bu Indah, Ilyas Syafiq Muafa kelas 3B SD Muhammadiyah 18 Palembang hadir. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari sekolah luar nih. Selamat pagi Bu Indah, saya Aisyah dari SD Al Azhar. Saya ingin bertanya, apa fungsi daun bunga bolong-bolong seperti tanaman hias monstera atau janda bolong? Gitu. Oke. Langsung dijawab ini Mbak. Iya, silakan Bu Indah. Oke, ini yang saya pahami ya, yang Ibu Indah pahami Bang, atau kalau sekarang tuh dibilangnya bolong-bolong pada daun ya, fungsinya untuk menahan hujan sama angin yang ada di habitatnya, itu fungsinya. Oke, lanjut lagi Bu Indah, ini ada pertanyaan dari Mita dari Sekolah Dasar 226. Untuk tanaman itu sebaiknya berapa kali disiram dalam sehari Bu Indah gitu? Oke, kalau penyiraman ya, kalau penyiraman gini, sebaiknya itu tergantung cuaca. Kalau sebaiknya tuh 2 kali. Penyiramannya itu sendiri sebaiknya disiram 2 kali dan penyiramannya itu sebaiknya sebelum matahari terbit atau setelah matahari itu tenggelam. Jadi kalau misalnya mau siramnya itu pagi, jangan saat matahari sedang terik-teriknya, berarti di atas jam 9, berarti jam 8 atau jam 7 pagi. Nah setelah itu kalau misalnya mau sore, itu di atas jam 4. Ya kenapa? Nanti mengganggu yang namanya proses fotosintesis pada tumbuhan tersebut. Kalau misalnya pada saat terang-terangnya matahari, suhu tumbuhan sedang tinggi tapi tiba-tiba disiram dengan air, biasanya dia akan cepat mati. Oke, lanjut lagi kita ke pertanyaan dari ini nggak ada namanya nih, dari WhatsApp kita di 085725 kali 916. Bu Indah, pupuk yang baik untuk tanaman hias itu yang baik pupuk jenis apa? Nah, kalau pupuk kan banyak merek tuh. Kalau misalnya ada yang namanya NPK ya, atau juga kalau mau lebih sehat, gunakan pupuk organik. Ya, kalau biasanya makan sayur atau makan buah di rumah, ya coba disimpan sampahnya. Ya, jadi sampah-sampah itu disimpan, ya disediakan botol atau ember, nanti sekitar disimpan selama beberapa waktu ya, kayak biasanya sih semakin lama semakin bagus, dan nanti airnya itu ya rendamannya itu digunakan sebagai pupuk ya, jadi bisa digunakan sebagai pupuk alami ya, pupuk organik. Pupuk organik. Biar kalau misalnya kita menanam buah atau menanam rempah-rempah di dalam rumah, biar dikonsumsinya juga biar jadi lebih sehat. Lebih sehat. Oke, lanjut lagi. Ketemu sama Devani hadir Bu, katanya. Assalamualaikum Bu Indah, Faizah, Wahyu Azara, kelas 3B hadir. Terus juga ada Assalamualaikum Bu Indah, Kanza Zafira Kamila, kelas 3B hadir. Terus kita lanjut lagi pertanyaan melalui WhatsApp Pro 2 di 085725 kali 916. Bu Indah, saya Tias dari SMP 38. Apa fungsi kelamin pada tumbuhan Bu?
Nah, ya fungsi alat kelamin pada tumbuhan ya fungsinya seperti makhluk hidup yang lain, fungsinya yaitu untuk apa? Sebagai alat untuk berkembang biak, ya. Begitu juga dengan tumbuhan, fungsinya sama, yaitu untuk berkembang sebagai alat berkembang biak pada tumbuhan, berarti fungsi alat kelamin pada tumbuhan. Baik, lanjut lagi. Kita ke pertanyaan melalui WhatsApp Pro 2 di 0857 25 kali 916. Selamat pagi Bu Indah, saya Keisha dari SMP Negeri 38 Palembang. Saya ingin bertanya, Bu, pohon yang baik untuk ditanam di halaman rumah itu yang baik seperti apa? Nah, ini melihat kondisi rumahnya dulu. Kan nggak mungkin tiba-tiba terasnya kecil, Iya. kita tanam pohon jambu, itu kan nggak mungkin. Kalau nggak ya. tipe rumah Kalau 36, pohonnya beringin gitu ya Bu ya, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi sesuaikan dengan kondisi rumah. Kalau misalnya memang terasnya kecil ya kayak sekarang kan banyak tuh dijual di jalan, di pinggir jalan tanamnya tanaman yang tanaman kayak tanaman hias lah ya. Yang penting rumahnya jadi asri, terus udaranya jadi segar. Kalau memang memungkinkan untuk bisa menanam tumbuhan yang besar, ya apa salahnya untuk membeli bibit-bibit yang nantinya bisa kayak pohon, bisa jadi tumbuh pohon mangga, pohon jambu kan. Selain udara jadi segar, terus di kemudian hari juga kita bisa mengambil hasil dari hasil dari tumbuhan tersebut ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir yang ada di WhatsApp kita di 0857 25 kali 5 kali 916 karena udah lintas waktu, udah mendekati pukul 11. Bu, saya Rian dari SD 226 Palembang. Bu, kenapa tanaman hias harganya mahal? Nah, ini dilihat dari segi apa? Dari segi apa harganya bisa mahal banget, Bu, gitu ya. Kenapa nih? Oke. Nah, kalian itu kayaknya lebih ke ekonomi ya. Kenapa harganya mahal? Mungkin itu termasuk tumbuhan langka, tapi ada beberapa juga yang saya lihat ya, yang ibu lihat itu sebenarnya tanamannya itu banyak dijumpai di tempat-tempat di daerah-daerah yang liar gitu ya Bu ya. Palembang itu harganya meroket, harganya tinggi. Jadi ibu juga nggak ngerti. Tapi kalau ngelihat ini mungkin antusias ya, karena antusias masyarakat yang banyak untuk mencari, makanya harganya jadi lebih tinggi gitu. Oke, tapi ini jenis perawatannya juga kali Bu ya, ngambilnya jauh di tengah hutan gitu ya Bu ya. Oke, Bu Indah, ini karena waktunya udah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, Bu Indah bisa kasih pesan-pesan deh buat sahabat kreatif atau juga teman-teman yang sekarang lagi dengerin kita di belajar di RRI. Silakan Bu Indah. Oke, ini khusus untuk semua siswa-siswi SD Muhammadiyah 18 dan seluruh ini ya sahabat belajar di Kota Palembang, karena kita sudah mendekati yang namanya ujian semester. Ya, pesannya tetap semangat belajar ya. Terus tetap semangat belajar, jaga kebersihan yang pasti biar nanti di bulan Januari kita siap untuk belajar di dalam kelas di sekolah ya. Itu aja sih pesannya, tetap semangat belajar, jangan pantang, jangan jadi jadi lesu, jadi karena di rumah jadi males-malesan, jangan sampai gitu, biar hasil ulangannya juga baik gitu. Jadi sama aja hasilnya belajar di rumah sama belajar di sekolah. Terus jangan lupa jangan lupa juga untuk persiapan belajar tatap muka ya Bu ya. Oke. Jangan lupa ya. Gitu kan, karena apa? Bentar lagi kita mau ada rencana, ini baru rencana untuk belajar di sekolah. Mudah-mudahan itu terrealisasi ya. Oke, terima kasih banyak Bu Indah atas waktunya untuk pagi hari ini di belajar di Pro 2 RRI. Insya Allah kita di lain waktu kesempatan bisa ketemu lagi ya Bu Indah ya. Oke, selamat beraktivitas kembali Bu Indah. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat kreatif, itulah tadi bersama Ibu Indah Purnamasari SPD, merupakan dari Sekolah Dasar, Ibu Guru dari Sekolah Dasar Muhammadiyah 18 Palembang dengan mata pelajaran kita IPA dengan tema tumbuhan dan bagian-bagiannya. Dan buat sahabat kreatif yang sekarang lagi dengerin Pro 2 FM, terima kasih juga yang sudah stay tune dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan tetaplah bersama kami masih di Pro 2 FM Suara Kreativitas. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu.